Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke. Sebelum ibu mengawali pembelajaran kali ini, maaf ibu lupa belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Apakah sebelum berangkat ke sini tadi kalian sudah sarapan? Belum. Jangan seperti itu. Sarapan itu sangat penting sekali. Karena ketika kita berpikir atau kita ingin fokus, kalau kita belum sarapan, perut kita yang teriak-teriak lapar, 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 seperti itu. Jadi besok-besok lagi kalau ada jam pagi, ibu sarankan untuk sarapan terlebih dahulu, entah itu makan roti atau minum susu atau yang lain sebagainya. Oke. Sebelumnya ibu akan mengabsen kalian dulu. Yang pertama Rika Fitriana Ningsih. Hadir, Bu. Tommy Siswanto. Tommy Siswanto mana ya? Nggak masuk dia. Oh iya, nanti biar saya WA. Yang selanjutnya Manan. Hadir. Anas Mubarok. Hadir. Ma'adullah. Hadir. Oke. Selanjutnya di sini apakah kalian tahu apa materi yang akan kita bahas hari ini? Tak tahu, Bu. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu sama seperti materi minggu kemarin. Hampir nggak sama, tapi berkaitan. Materi minggu kemarin ibu menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu cara pengangkatannya, cerita hidupnya, tanggal lahirnya, dan pokoknya kehidupan Khulafaur Rasyidin. Terus pada minggu kali ini ibu akan menjelaskan tentang strategi dan substansi yang digunakan oleh Khulafaur Rasyidin itu sendiri untuk memperjuangkan atau memimpin ketika waktu itu. Dari pembelajaran kali ini, manfaat atau tujuan yang kita inginkan yaitu kalian dapat mengetahui bagaimana seorang Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman itu menyusun strategi agar memperjaya Islam pada masa itu. Jadi kalian dapat mengetahui, oh Umar bin Khattab itu memberi seperti peraturan seperti ini. Ali seperti ini. Jadi kalian dapat mengetahui dari pembelajaran kali ini. Oke, ibu di sini menggunakan strategi ceramah. Jadi nanti waktu ibu menjelaskan, tolong kalian jangan rame sendiri ya. Diperhatikan apa yang ibu jelaskan. Oke. Lanjut, ibu akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, ibu mau tanya dulu kepada Rika. Ada berapa Khulafaur Rasyidin tersebut? 4, Bu. Khulafaur Rasyidin yang pertama? Abu Bakar. Oke, yang kedua? Umar. Yang ketiga? Utsman. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Iya, betul sekali. Tolong nanti ibu juga akan mengapresiasi kalian seperti Mbak Rika tadi. Ibu tunjuk, lalu ibu suruh kalian menyebutkan itu ada nilai plus dari ibu. Jadi jangan rame sendiri ya. Anas Mubarok, tolong didengarkan. Soalnya kamu yang sering rame sendiri sama Tommy. Berhubung sekarang Tommy nggak masuk, kamu sendiri ya. Dan jangan rame sama Manan, oke? Ma'adullah juga diperhatikan ibu menjelaskan. Oke, yang selanjutnya yang pertama yaitu Khulafaur yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Shiddiq. Beliau sangat singkat sekali menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang khalifah pada masa tersebut. Beliau menjadi seorang khalifah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Hanya 2 tahun beliau menjabat. Tetapi di sini semua masyarakat Muslim pada masa itu sangat merasakan kebijakan-kebijakan beliau yang sangat bermanfaat bahkan bagi kita sampai sekarang. Yang pertama yaitu kebijakan yang beliau ambil yaitu pembukuan Al-Quran. Kalian bisa membayangkan anak-anak jika
beliau Abu Bakar As-Siddiq tidak mengadakan pembukuan Al-Quran, dan pada masa itu Al-Quran masih tertulis di pelepah kurma, di bebatuan, di kulit-kulitan onta. Pasti kita sangat sulit saat ini untuk membaca Al-Quran. Jadi kita pun bisa menikmati dari kebijakan atau strategi yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Yang kedua yaitu melakukan perluasan wilayah atau futuhat. Perluasan wilayah itu sangat dirasakan pada zaman tersebut, waktu Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah. Semua warganya sangat gembira karena pada masa beliau dapat meraih wilayah yang sangat banyak. Ya, dan waktu perluasan wilayah tersebut beliau juga mengangkat seorang panglima perang yang berjumlah 4. Yang pertama yaitu Yazid bin Abu Sofyan. Yazid bin Abu Sofyan tersebut ditugaskan di Damaskus. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya. Jadi wilayahnya itu bernama Homs seperti itu. Yang ketiga, Amru bin As ditugaskan di Palestina. Yang keempat atau yang terakhir, Surahbil bin Hasan ditugaskan di Yordania. Oke, yang selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi Umar bin Khattab, khalifah kedua. Umar bin Khattab ini sendiri kebijakan yang pertama yaitu mengembangkan wilayah Islam. Jadi beliau memperluas dan mengembangkan wilayah Islam. Terus yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sudah memulai perluasan wilayah Islam di Persia, tetapi dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir yaitu suku bangsa Khibdi atau Khopti sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi pada masa itu. Yang selanjutnya yaitu mengeluarkan undang-undang. Jadi di masa Umar bin Khattab ini, Umar mengeluarkan undang-undang, diantaranya jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ini menjadi khalifah adalah menerbitkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang. Jadi waktu Abu Bakar itu belum ada undang-undang, tetapi waktu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab telah mencetuskan atau mengeluarkan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu membagi wilayah pemerintahan. Jadi seperti kalau di negara kita Indonesia itu ibu kota kita kan Jakarta, sementara ini masih Jakarta ya, belum Kalimantan. Tapi itu membagi wilayah, jadi seperti provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah seperti itu. Mungkin strateginya juga seperti itu, membagi wilayahnya. Yang ketiga, membentuk beberapa dewan. Selain itu, beliau Umar bin Khattab juga membentuk dewan, diantaranya dewan perbendaharaan, yaitu tugasnya sebagai bendahara kenegaraan. Yang kedua, dewan militer. Ia juga membentuk utusan hakikat, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum Ali menjadi khalifah, beliau menjadi hakim di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu kebijakan dan strategi Utsman bin Affan atau khalifah yang ketiga. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Seperti khalifah-khalifah sebelumnya, beliau juga mengadakan atau memperluas wilayah. Tolong Anas Mubarok jangan ramai sendiri ya, nanti saya tanya, kalau nggak bisa saya suruh maju ke depan. Anas diperhatikan ya. Yang selanjutnya yaitu standarisasi Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran dibukukan, itu menurut pemerintahan pada masa Utsman belum sempurna, sudah sempurna tapi masih
eh, belum terlalu, seumpama kita membaca Quran pada masa dulu, mungkin kita belum bisa pada saat ini karena masih belum terlalu jelas seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pengangkatan pejabat negara seperti menteri-menteri. Yang selanjutnya pembangunan fisik. Pengembangan fisik di sini Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir dan pembagian air ke kota-kota. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya sebentar, Manan ngantuk ya? Silakan wudhu dulu biar tidak ngantuk dan cuci muka biar segar ya. Kalau ngantuk itu bilang sama ibu, jangan ngantuk terus tidur, tidak sopan. Nanti kalau istirahat tidur tidak apa-apa, tapi lebih baik kalau istirahat pertama itu kalian gunakan untuk sholat duha agar rezekinya lancar, urusannya lancar dan lain sebagainya. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, penggantian penjabat lama dengan penjabat yang baru. Ali di sini yang ibu ketahui ada sedikit keganjalan waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, yaitu Ali mengganti hampir semua, tapi belum semua pejabat atau menteri lama dengan menteri yang baru, tetapi banyak yang berasal dari keluarga Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Seperti itu. Jadi banyak mengganti pejabat tapi diganti oleh keluarganya sendiri. Yang selanjutnya yaitu penarikan kembali tanah hadiah. Di sini Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatnya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagai pernah diterapkan oleh Umar. Jadi pajak ini sudah pernah diterapkan oleh Umar, tetapi entah kenapa waktu Khalifah Utsman dihentikan lalu dijalankan lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir yaitu menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontak Tolha, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bila terhadap dasar Utsman yang telah ditumbuhkan rasa secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Tolha dan Zubair agar keduanya mau merundingkan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Perang ini dinamakan dengan perang Jabal atau perang unta. Baik, itu yang dapat ibu sampaikan hari ini. Manan sudah kembali. Oke, ibu ingin memberi tugas kepada kalian. Kalian di rumah mencari materi dari apapun, boleh dari buku, boleh dari internet, tentang materi kita hari ini, yaitu tentang strategi dan substansi Khulafaur Rasyidin pada masa itu. Nanti minggu depan dikumpulkan dan kita lanjutkan ke materi. Minggu depan dikumpulkan dan kita ulangan harian. Ulangan harian 2 materi yang lalu tentang Khulafaur Rasyidin, tentang biografinya, dan materi hari ini tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Oke, jangan lupa minggu depan kita ulangan harian. Tolong dimaksimalkan, kalian di rumah belajar, jangan enak-enak sendiri. Oke, baik, itu tugas dari ibu. Jika ibu ada salah, mohon maaf. Ibu minta diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.